Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Vita Nurwulan dari kelas 3 PAIC dengan NIM 2241104012141. Nah, di video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Untuk soalnya ada di description box. Nah, langsung saja saya akan menjawab soal yang nomor 1, yaitu mengenai urgensi pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi calon guru PAI. Nah, yang pertama yaitu bagi calon guru, pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia itu sebenarnya sangatlah penting dan sangat dibutuhkan, karena kita kan nantinya sebagai calon guru, terutama guru PAI, itu harus mengikuti adanya perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, karena di dunia ini kan teknologi semakin maju dan semakin canggih. Mungkin dengan cara memahami multimedia, guru itu nantinya dapat mengajar dengan cara yang lebih menarik lagi untuk para siswanya, agar kedepannya itu siswanya menjadi generasi muda yang kan hidupnya dalam era digital. Nah, yang kedua ada peningkatan kualitas pembelajaran atau meningkatnya kualitas pembelajaran. Nah, guru juga harus memperhatikan kualitas pembelajaran yang dilakukannya atau yang disampaikan. Multimedia ini memungkinkan seorang guru dalam penggunaan media pembelajaran seperti media gambar, video, animasi, dan lain sebagainya, yang dimana hal tersebut itu dapat membantu guru dalam menjelaskan konsep materinya. Contohnya, misal guru itu memutarkan sebuah video tentang tata cara sholat yang benar atau tata cara wudhu yang benar. Nah, dengan adanya video itu kan nanti dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi pendidikan agama Islam. Nah, yang ketiga itu memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek. Jadi guru dapat memakai multimedia untuk menugaskan suatu proyek kepada siswanya berupa membuat video presentasi atau yang lainnya. Karena hal itu kan tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa, tetapi juga dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menggunakan teknologi. Kemudian untuk jawaban soal nomor 2 yaitu tentang dasar-dasar teori psikologi pendidikan yang berkaitan erat dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa dasar-dasar teori psikologi yang saya ambil. Di antaranya itu ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme yaitu multimedia dapat mendukung konstruktivisme dengan menyediakan berbagai sumber informasi dan alat yang memungkinkan siswa itu nanti agar aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat membangun pemahaman siswa itu sendiri. Kemudian teori yang kedua yaitu teori kognitif. Nah, teori kognitif ini menyebutkan bahwa siswa itu dapat melibatkan proses mental seperti pengolahan informasi, pengolahan memori, dan pemecahan masalah. Multimedia ini dapat membantu menjelaskan konsep dengan cara yang lebih visual dan lebih interaktif. Kemudian ada juga teori motivasi. Nah, dalam teori ini pentingnya motivasi siswa dalam pembelajaran, seperti halnya elemen-elemen animasi dan video dalam multimedia itu dapat meningkatkan daya tarik dan motivasi siswa untuk belajar. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori multiple intelligency. Nah, di dalam teori multiple intelligency itu dikatakan bahwa setiap individu memiliki berbagai gaya belajar dan jenis kecerdasan yang memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kesesuaian mereka. Nah, dari penjelasan tadi yaitu
dengan adanya menerapkan teori-teori psikologi pendidikan dalam desain pembelajaran multimedia pendidikan dapat menjadi lebih efektif lagi dan dapat menjadi lebih menarik. Kemudian untuk jawaban nomor 3 yaitu mengenai aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran PAI. Nah, saya di sini ambil 3 aplikasi, akan menjelaskan 3 aplikasi. Nah, yang pertama ada Google Classroom, yang kedua ada aplikasi Siswa PAI, yang ketiga ada aplikasi Muslim Pro. Yang pertama itu Google Classroom. Google Classroom itu aplikasi pembelajaran yang dikembangkan oleh Google. Kemudian aplikasi ini dirancang khusus untuk pendidikan. Nah, adapun keunggulan aplikasi Google Classroom yaitu adanya kemudahan integrasi dengan Google Workspace, kemudian manajemen tugas yang efisien, komunitas terpusat, kemampuan penilaian dan akses yang mudah. Tetapi ada juga kelemahan dari aplikasi Google Classroom atau kekurangannya, yaitu koneksi internet yang terkadang tidak stabil, terus keterbatasan penilaian dalam pengelolaan kelas yang besar. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu aplikasi Siswa PAI. Aplikasi Siswa PAI itu digunakan dalam konteks PAI untuk membantu siswa dalam memahami materi-materi agama Islam. Nah, keunggulan dari aplikasi Siswa PAI sendiri yaitu pembelajarannya yang interaktif, akses yang fleksibel, pemantauan kemajuan, penilaian dan ujian. Ada juga kekurangannya yaitu keterbatasan interaksi, terus keterbatasan kualitas materi, keterbatasan pemahaman, dan ada juga keterbatasan motivasi. Nah, aplikasi yang ketiga ini aplikasi Muslim Pro. Nah, aplikasi Muslim Pro merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu umat Islam dalam menjalankan aktivitas ibadah sehari-hari. Keunggulan dari aplikasi ini itu di dalamnya ada jadwal sholat, Al-Quran digital, kalender hijriah, arah kiblat, dan fitur-fitur video lainnya. Kekurangan aplikasi tersebut yaitu ada iklannya, terus fitur tambahan yang berbayar, kemudian juga koneksi internet yang tidak stabil. Kemudian untuk jawaban soal yang terakhir yaitu soal nomor 4, saya akan menjelaskan salah satu penggunaan aplikasi dari yang sudah saya jelaskan di nomor sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi Google Classroom dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebenarnya dalam pembelajaran PAI itu guru dapat menggunakan Google Classroom. Nah, Google Classroom adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu siswa dalam membuat dan membagikan tugasnya. Penggunaan Google Classroom juga akan menjadikan pembelajaran lebih efektif. Guru dan siswa dapat berperan aktif dalam kelas online dengan cara menyimak, mengirimkan tugas, dan memberi tanggapan. Dengan menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, pengaplikasiannya itu jauh lebih mudah dalam mengelola tugas, mudah dalam meninjau tugas sebelum dikirim, sehingga dapat melihat kekurangan atau kesalahan tugas yang nantinya akan kita kirim. Mungkin itu jawaban soal UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.